Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW satu peristiwa yang membuat Rasulullah SAW merasa tidak enak dengan perilaku dua sahabat dekatnya. Tidak tanggung-tanggung. Yang membuat perasaan beliau galau itu adalah dua sahabat senior, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kejadian itu terjadi ketika Abu Bakar dan Umar saling berbantah-bantahan di hadapan beliau, dan tanpa terasa intonasi suara mereka semakin meninggi. Rasulullah tidak menegur apa yang mereka lakukan, tetapi Allah langsung yang menegur dua sahabat senior ini. Apa dan bagaimana, teman pecinta sejarah, kejadian ini selengkapnya akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Video kali ini akan membahas satu peristiwa mulai tahun yang terjadi di tahun 9 Hijriah, berarti akhir tahun 630 Masehi pasca pertempuran Thaif. Sebelum ke bahasan utama kita akan ulas dulu seperti biasa peristiwa penting apa saja yang terjadi di tahun ini, baik dari dunia Islam maupun dari luar dunia Islam. Ada 4 peristiwa penting dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting juga yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah, kemenangan kota Mekah, kemudian Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin berhasil mengalahkan suku Hawazin dan suku Saqif. Peristiwa yang ketiga adalah pertempuran Thaif, dan terakhir kematian Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 peristiwa yang terjadi dari luar dunia Islam bersamaan dengan rangkaian kejadian tersebut. Di antaranya datang dari Bizantium, di mana Kaisar Heraklius berhasil memenangkan pertempuran panjang Romawi Persia dan mengambil kembali salib sejati yang sempat diambil oleh pasukan Persia ke Persia, sekarang dari Persia dikembalikan ke Palestina. Kaisar Heraklius juga mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa seluruh Yahudi yang ada di bawah kekuasaannya, khususnya di Palestina, harus masuk Kristen. Peristiwa yang ketiga, penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia, dan terakhir penobatan Narasim Hawaraman I menggantikan Mahendrawarman I dari dinasti Pallava di India. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 630 Masehi selengkapnya. Ada 2 peristiwa yang terjadi di tahun ini pasca terjadinya pertempuran Thaif yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah tentang tentara Islam dikirimkan ke Bani Ka'ab dari Khuza'ah, dan judul yang kedua, kedatangan para utusan kaum Bani Tamim di Madinah. Pada bulan Muharram tahun ke-9 Hijriah, awal tahun ke-9 ya, yang berarti ini akhir tahun 630 Masehi. Nabi SAW memberangkatkan satu pasukan tentara kaum muslimin, tetapi jumlahnya tidak disebutkan berapa, dikepalai oleh Bashar bin Sufyan al-Adawi ke kabilah Bani Ka'ab untuk memungut zakat harta benda penduduk kabilah tersebut. Sebelumnya dikirimkan kabilah ke Soda ya, hanya ke Soda itu yang dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini tidak jadi berangkat, ditarik mundur kembali. Nah, sekarang dikirim ke Bani Ka'ab dipimpin oleh Bashar bin Sufyan, tetapi bukan untuk menyebarkan agama Islam, tetapi ditugaskan untuk memungut zakat. Menyambut tugas tersebut, Bashar bersama beberapa orang anggotanya itu langsung menuju ke Bani Ka'ab. Dan setibanya di sana, Bashar mengatakan maksudnya kepada Bani Ka'ab, dan tentu saja Bani Ka'ab, para pemimpinnya juga masyarakatnya menyambut tugas
Bashar itu dengan sangat baik. Mereka memberikan zakat mereka sebagai penunaian kewajiban mereka terhadap agama mereka. Lalu berjalanlah tugas tersebut, satu persatu orang itu menyerahkan gitu ya, ada yang dibawa, ada yang datang, dicatatkan zakat tersebut, akad dan sebagainya berjalan dengan lancar. Hanya di tengah-tengah kejadian, ada tiba-tiba entah bagaimana tetangga Bani Ka'ab yang bernama Bani Tamim menghalang-halangi proses tersebut. Entah niatnya apa, tidak diketahui. Penghalang-halangan ini tentu saja ditentang Bani Ka'ab. Maksudnya ini urusannya apa dengan Bani Tamim gitu kan? Kita sedang melakukan kewajiban kita, Bashar sedang melakukan kewajibannya memungut pajak kami. Kenapa Bani Tamim jadi ikutan riweuh gitu ya? Terjadilah percekcokan di antara kaum muslimin dengan Bani Tamim, menimbulkan pertengkaran dengan kekerasan. Ada dari Bani Tamim itu menghalang-halangi Bani Ka'ab untuk menunaikan kewajiban mereka, menyerahkan zakat, bahkan sampai mengeluarkan pedang mereka. Jadi sampai melakukan kekerasan. Jadi niat banget mereka ya untuk menghalang-halangi Bani Ka'ab memberikan zakat mereka. Bashar karena ditugaskannya itu untuk memungut pajak, beliau tidak mendapatkan wewenang untuk melawan, untuk melakukan perlawanan terhadap Bani Tamim. Dan tentu saja mereka pun diutus untuk datang memungut pajak, bukan untuk berperang. Maka Bashar itu dia tidak kekeh melakukan perlawanan ya bersama Bani Ka'ab, tetapi mundur dan bahkan ke Madinah melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar laporan dari Bashar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menindaklanjuti kejadian tersebut dengan mengutus 50 pasukan dipimpin oleh Uyainah bin Hisn untuk menangkap orang-orang yang membuat keributan tersebut dari golongan Bani Tamim. Pasukan itu berangkat dari Madinah terus menuju tempat suku Bani Tamim dengan jalan sembunyi-sembunyi. Maksudnya jalan sembunyi-sembunyi ini kebalikannya ya. Ketika malam hari mereka melakukan perjalanan dan siang hari mereka beristirahat. Gunanya apa? Untuk mengejutkan Bani Tamim dan mempersempit waktu mereka mengetahui kedatangan pasukan Rasulullah SAW ini untuk menghukum mereka. Sehingga mereka tidak bisa melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan. Tiba di lokasi Bani Tamim, Uyainah bin Hisn dengan pasukannya ini ternyata mendapati orang-orang Bani Tamim ini yang banyak yang sudah melarikan diri. Kabar itu rupanya sudah terdengar oleh Bani Tamim, keberangkatan pasukan Rasulullah SAW itu. Lalu mereka ya melarikan diri, takut ketahuan, tetapi karena tadi ya sempit bagi Bani Tamim ini untuk melakukan persiapan, sehingga hanya beberapa orang saja yang lari, beberapa orang lainnya berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Dan tawanan-tawanan yang berhasil ditangkap ini, dibawa oleh Uyainah bin Hisn dan pasukannya ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah SAW meminta agar mereka ditawan dulu. Dan Nabi SAW memerintahkan agar para tawanan itu ditahan dan dipelihara di rumah seorang perempuan yang bernama Ramlah bin Haris. Selang beberapa hari kemudian setelah kejadian itu terjadi, beberapa utusan dari Bani Tamim datang kepada Rasulullah SAW. Mereka datang dikepalai oleh Utarid bin Hajib. Kemudian orang-orang lain yang datang bersamanya diantaranya Al-Aqra bin Habis, Zabriqan bin Badr, Amr bin Al-Ahtam, Habban bin Yazid, Nuaim bin Yazid, Qais bin Harith, dan Qais bin Asim. Bersama mereka itu Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Mereka datang ke Madinah tentu saja setelah mendengar keluarga mereka ditawan oleh Rasulullah SAW. Namun datangnya mereka ke Madinah untuk menghadap Rasulullah SAW ini rupanya dengan cara yang tidak baik. Entah karena mereka sudah panik atau memang mereka pada dasarnya tidak memiliki
kesopanan ya kepada Rasulullah SAW. Di sini dituliskan rupa-rupanya karena mereka tidak tahan melihat kaum keluarga berada di tahanan itu. Setelah sampai di depan pintu rumah Nabi SAW, mereka masing-masing berteriak-teriak, memanggil-manggil nama Nabi SAW dengan suara yang cukup keras dan kurang sopan. Selain intonasinya yang tinggi, kata-kata mereka juga kurang baik. Mereka mengatakan, ya Muhammad, keluarlah engkau kepada kami. Beda dengan para sahabat-sahabat di Madinah ya, para sahabat itu kan kalau bertamu kepada Rasulullah SAW itu mengetuk dengan sopan, tidak pernah memanggil, wahai Muhammad keluarlah gitu ya. Bahkan dari panggilannya saja berbeda. Kalau sahabat itu kan biasanya dengan sopan, ya Rasulullah gitu ya, kami ada hajat kepada engkau gitu. Ya dengan cara yang baik, sementara mereka memanggilnya saja sudah menyebut nama ya, bukan Rasulullah tapi nama, ya Muhammad, keluarlah engkau kepada kami. Padahal di waktu itu Bilal bin Rabah itu sedang mengumandangkan azan zuhur. Dan kaum muslimin pada saat itu sudah berkumpul di masjid bersiap-siap untuk sholat dan menunggu Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau untuk memimpin sholat. Sehingga ini ketidaksopanannya bertambah berarti ya, bukan hanya tidak sopan kepada Rasulullah SAW, mereka juga melakukannya ketika azan. Padahal kalaupun mereka menunggu gitu beberapa saat, itu Rasulullah pasti akan keluar dengan sendirinya karena akan memimpin sholat. Juga tidak ada ruginya ketika mereka meminta bertemu dengan Rasulullah setelah azan dan bahkan setelah sholat, baru meminta bertemu kepada Rasulullah SAW dengan cara yang baik. Namun itu tidak mereka lakukan. Rasulullah SAW rupa-rupanya di dalam rumahnya memiliki satu urusan yang belum selesai sehingga agak lambat beliau keluar dari masjid, berbeda dari biasanya. Dan para sahabat menunggu beberapa saat dulu. Biasanya kan azan langsung keluar gitu ya. Ini Bilal sudah menyelesaikan azan, Rasulullah SAW masih belum keluar. Dan ini orang-orang Bani Tamim masih terus saja berteriak-teriak. Bahkan mereka mengatakan ya sesuatu yang membuat Rasulullah SAW tersinggung. Setelah beberapa saat keluarlah Rasulullah SAW dari rumah beliau. Kemudian Bilal tanpa menghiraukan orang-orang yang berteriak-teriak gitu ya di luar rumah Rasulullah SAW langsung mengumandangkan iqamat, sehingga langsunglah mereka berdiri untuk sholat dipimpin oleh Rasulullah SAW. Setelah melakukan sholat, orang-orang Bani Tamim ini kembali berteriak-teriak memanggil Rasulullah SAW. Mereka berkata seperti ini, ya Muhammad, keluarlah engkau kepada kami. Kami akan membangga-banggakan engkau dan kami akan mensyair-syairkan engkau karena pujian kami tentu baik dan celaan kami tentu jelek. Silakan kau keluar kepada kami. Ini kalimat yang tidak bagus ya yang diucapkan oleh Bani Tamim ini. Entah sih tidak disebutkan siapa yang berbicara, hanya orang-orang Bani Tamim ini mengatakan seperti ini. Yang pertama dari nama, mereka sudah tidak sopan ya, tadi dibahas di awal. Kemudian perintah keluarlah engkau kepada kami, ini juga sudah bukan perkataan kepada Rasulullah SAW. Entah mereka sakit hati atau apa gitu ya, keluarga mereka ditawan, tetapi kan itu salah mereka sendiri. Kemudian yang ketiganya, ada perkataan seperti ini. Kami akan membangga-banggakan engkau dan kami akan mensyair-syairkan engkau dengan pujian. Tapi kalau tidak, kami bisa mencela engkau dengan celaan yang buruk. Ini kayak ancaman ya kepada Rasulullah SAW. Kalau engkau keluar dan bisa menyelesaikan urusan kami dengan baik, kami akan memberikan pujian kepadamu dengan syair-syair kami. Tapi kalau kamu tidak keluar dan tidak menyelesaikan urusan kami dengan baik, kami akan mencela kamu dengan syair-syair kami. Itu ancaman yang sangat-sangat buruk ya. Jangankan untuk Rasulullah SAW, untuk pemimpin siapapun gitu ya. Ini cara yang tidak ahsan untuk meminta diselesaikan urusan. Mereka yang punya keperluan, tetapi mereka yang bersikap tidak sopan. Dan tentu saja dari sejak awal mereka bersikap seperti itu, sampai akhir pun gitu, sampai Rasulullah SAW sudah keluar pun mereka mengatakan kalimat yang kurang baik. Sehingga tentu saja wajar kalau Rasulullah SAW merasa tersinggung dengan sikap mereka. Rasulullah SAW menjawab
orang-orang Bani Tamim dengan kalimat berikut. Dustalah kamu, bahkan pujian Allah itu yang baik dan celaannya itu yang buruk. Ini jawaban Rasulullah SAW kepada Bani Tamim. Bukan pujian kamu yang diharapkan, bukan celaan kamu yang ditakuti, melainkan pujian itu adalah milik Allah, dan tentu saja ketika Allah memuji itu adalah sebaik-baik pujian. Kebalikannya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela, maka celaannya itu celaan yang buruk. Selanjutnya, karena mereka berkata kepada Nabi SAW, kami datang dengan ahli-ahli syair kami dan ahli-ahli pidato kami. Kami akan mensyair-syairkan, memuji-muji engkau, dan kami akan membangga-banggakan engkau. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, kami diutus tidak dengan syair-syair, dan kami diperintah, diberi tugas oleh Allah tidak dengan bermegah-megahan. Mereka menjawab lagi, kami ini semulia-mulia bangsa Arab. Perkataan mereka itu disanggah oleh Nabi SAW, dan orang yang lebih mulia daripada kamu ialah Yusuf bin Yakub. Selanjutnya mereka berkata kepada Nabi SAW, izinkanlah oleh engkau kepada juru pidato kami dan ahli syair kami untuk berkhutbah dan bersyair. Nabi SAW lalu mempersilakannya. Sesungguhnya aku ini diutus bukan dengan syair, dan aku diperintahkan bukan dengan kemegahan, akan tetapi cobalah kamu buktikan. Dengan perkataan lain, mereka itu ingin menunjukkan kehebatan mereka di hadapan Rasulullah SAW, khususnya dalam bersyair ya. Teman pecinta sejarah perlu diketahui ya, bahwa kebesaran seseorang pada masa itu, salah satunya itu kebanggaan atas kecerdasan mereka akan syair-syair, akan susunan kata-kata yang mereka keluarkan. Lalu setelah diperkenankan oleh Rasulullah SAW, mereka mengemukakan khutbah dan syair mereka. Ada beberapa tokoh yang mereka bawa yang ahli dalam bersyair, dan yang pertama kali diminta untuk maju adalah Utarid bin Hajib. Ia kemudian berkhutbah dengan kata-kata yang lancar dan lisan yang baik ya, karena ahli syair. Setelah Utarid selesai, Rasulullah SAW menunjuk seorang sahabatnya untuk menjawab syair dari Utarid tersebut. Sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah Sabit bin Qais. Sabit bin Qais bisa menjawab syair-syair itu dengan lebih indah, dengan lebih baik dari syairnya Utarid. Setelah Sabit bin Qais, dari Bani Tamim pun mengeluarkan satu jagoan syair mereka untuk menjawab Sabit bin Qais. Nama penyair yang kedua ini adalah Zibirqan bin Badr. Zibirqan mengeluarkan syair-syair yang menandingi syair-syair yang sangat indah dari Sabit bin Qais. Dan syairnya ini cukup panjang, bahkan terdiri dari puluhan bait. Rupa-rupanya ini adalah jagoan kunci ya, jagoan kunci yang dikeluarkan oleh Bani Tamim untuk memperlihatkan kecerdasan mereka, untuk memperlihatkan posisi mereka dan kemuliaan mereka, karena mereka memiliki ahli syair yang sangat hebat, bukan satu orang tapi beberapa orang. Namun Bani Tamim tidak tahu bahwa ada sahabat Rasulullah SAW yang sangat unggul dalam syair, yaitu Hasan bin Sabit. Dan Hasan bin Sabit inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk melawan syair Zibirqan. Tentu pengalaman Hasan bin Sabit dari sisi pengalaman yang sudah panjang, karena usia beliau itu memang sudah tidak muda lagi ya, keahlian Hasan bin Sabit ini jauh melebihi keahlian dari Zibirqan. Tata bahasanya indah, kemudian maknanya sangat-sangat mendalam. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Hasan bin Sabit itu menggugah jiwa orang-orang, siapapun orang-orang yang mendengarnya. Setelah keluar Hasan bin Sabit, Bani Tamim itu baru menyadari bahwa ternyata orang-orang di sekeliling Rasulullah SAW itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah orang-orang yang hebat, bukan hanya dari sisi pertempuran saja, tetapi kemuliaan mereka dari kecerdasan. Terlihat orang-orang Muhammad itu, kata mereka, orang-orang Nabi SAW itu ternyata bisa menjawab syair mereka dengan sangat mudah dan bahkan lebih indah. Intinya mereka kalah telak rupanya dalam adu syair tersebut. Setelah Hasan bin Sabit selesai bersyair,
Aqra bin Habis, salah seorang dari Bani Tamim, mengatakan dengan terus terang di depan para kawannya, memang orang itu adalah orang pilihan. Ahli khutbahnya lebih pandai daripada ahli khutbah kita. Oratornya lebih ulung daripada orator kita. Dan ahli syairnya lebih tinggi daripada ahli syair kita. Suara mereka lebih merdu dan lebih lantang daripada suara-suara kita. Dan bahasa mereka lebih indah daripada bahasa kita. Perkataan Aqra bin Habis ini didengar dan diakui kebenarannya oleh kawan-kawannya. Sesudah itu utusan Bani Tamim yang ketika itu belum mengikuti lalu berbeat mengikut Islam. Jadi rombongan Bani Tamim yang tadi itu ada yang sudah masuk Islam, ada yang belum. Nah, yang belum masuk Islam ini, mereka setelah melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri, mendengar syair-syair dengan telinga mereka sendiri, mereka pun mengakui kehebatan kaum muslimin dan dengan tanpa paksaan mereka masuk Islam. Selanjutnya Nabi SAW memerintahkan agar orang-orang mereka yang berada dalam tawanan kaum muslimin supaya dimerdekakan dan diserahkan kembali kepada mereka. Karena sudah menyadari kekurangan mereka dan penyadaran mereka akan Islam tidak terlalu dalam, mereka pada akhirnya memutuskan untuk berdiam beberapa hari di Madinah, mondok dulu untuk belajar agama selama beberapa lama. Ketika itu mereka tidak terburu-buru pulang dari Madinah karena hendak mempelajari Al-Quran dan hukum-hukum agama di Madinah. Mereka berdiam di Madinah sampai beberapa waktu lamanya. Sehubungan dengan peristiwa Bani Tamim ini, tadi mereka yang berteriak-teriak ya memanggil Rasulullah SAW dengan cara yang tidak baik, ini menjadi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi pelajaran bagi kita dengan turunnya wahyu yang tercatat di surat Al-Hujurat ayat 4 hingga 5. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah kalimat teguran, tapi sekaligus kalimat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bagus, kan menunggu lebih baik. Tapi mereka melakukan itu karena mereka tidak mengerti. Ketika para utusan dari Bani Tamim tersebut datang kepada Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq mengemukakan pendapatnya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, serahkanlah urusan mereka itu kepada Aqra bin Habis. Ini terjadi setelah sholat setelah sholat zuhur. Pendapat Abu Bakar ini sebelum dijawab oleh Rasulullah SAW dibantah oleh Umar bin Khattab. Ia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan kepada Aqra, serahkanlah kepada Qaqqa bin Makbad. Abu Bakar berkata lagi kepada Umar, engkau ini selamanya ingin menyalahiku ya, gitu ya. Engkau ini selamanya ingin menyalahiku. Perkataan ini dijawab pula oleh Umar, aku tidak mau menyalahi engkau. Karena pendapat Abu Bakar dibantah oleh Umar dan Umar mengemukakan alasannya pula, akhirnya terjadilah perdebatan yang seru sehingga menjadi pertengkaran mulut dan orang-orang saling berkata dengan keras di hadapan Nabi SAW. Ini kan otomatis ya, jadi dengan kalimat pendek sebetulnya awalnya Abu Bakar berpendapat dengan cara yang baik, Umar pun berpendapat dengan cara yang baik, tetapi ketika terjadi bantah-bantahan, meskipun tadinya tidak ada emosi, tadinya tidak ada intonasi yang naik, lama-kelamaan menjadi naik, mereka mengemukakan alasan tetapi dengan intonasi yang naik. Dan tentu saja ada sahabat yang setuju dengan pendapat Abu Bakar, ada sahabat yang setuju dengan pendapat Umar, sehingga pendapat-pendapat mereka pun menambah suara menjadi lebih riuh. Rasulullah SAW yang sudah dalam keadaan tadi ya, beliau itu dengan sikap orang-orang Bani Tamim itu tersinggung dan tidak enak gitu. Dari raut muka beliau saja sudah kelihatan beliau itu merasa tidak enak, bahkan jawaban Rasulullah kepada mereka pun sebetulnya sudah tidak enak. Ditambah dengan peristiwa para sahabat ini, suasana hati beliau itu menjadi galau tentu saja, dan ini hal yang normal. Biasanya para sahabat itu ngeh ya, biasanya para sahabat Rasulullah ada sesuatu yang berubah gitu. Mereka paham dan mereka
bisa mengantisipasi sejak awal. Namun kali ini entah karena pengaruh dari Bani Tamim yang memang dari awal sudah tidak enak auranya gitu, sudah kayak ngajak berdebat dari awal, kalimat-kalimatnya juga. Kemudian para sahabat suasananya vibes-nya jadi terbawa vibes perdebatan. Atau bisa jadi juga karena mereka sudah merasa dekat dengan Rasulullah SAW sehingga mereka merasa bebas saja untuk mengeluarkan pendapat mereka. Padahal Rasulullah SAW sendiri tidak mengatakan satu kalimat pun. Dan rasa tidak enak Rasulullah SAW ini rupanya dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya wahyu yang tercatat di surat Al-Hujurat ayat 1-3. Teman pecinta sejarah, tadi tentang Bani Tamim itu ayat 4 dan 5, pendek saja ayatnya. Sementara ini menegur para sahabat yang mulia, yang berilmu lebih banyak daripada Bani Tamim ini. Bani Tamim ini disimpan di awal surat, lebih awal tegurannya daripada untuk Bani Tamim. Tadi ayat 4-5 ini untuk para sahabat, untuk para sahabat yang circle dekat dengan Rasulullah SAW, sudah disimpan di awal, lebih dulu berarti dikeluarkan, dan kalimatnya pun kalimat yang panjang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikianlah di antara ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW pada waktu itu. Ini pelajaran yang sangat berharga ya, dan ini teguran meskipun kalimat di surat ini ya, kalimat Allah kepada para sahabat itu halus sebetulnya, sekaligus keras. Tetapi halus sebetulnya, bukan kayak nanti diazab gitu ya, bukan keras seperti itu, tetapi ini sangat keras memukul hati para sahabat. Para sahabat itu tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Dari sejak mereka masuk Islam sampai saat ini, berarti sudah hampir 20 tahun mereka bersama Rasulullah. Bahkan sudah lebih ya, lebih dari 20 tahun mereka bersama Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah melakukan ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW belum menjadi nabi pun, mereka bergaul secara biasa, khususnya Abu Bakar ya. Abu Bakar itu kan tetanggaan dengan Rasulullah dan bersahabat dari sejak Rasulullah SAW belum diangkat oleh Allah sebagai nabi. Abu Bakar tidak bersuara keras seperti ini. Tentu ini jadi pelajaran berharga untuk mereka, untuk para sahabat-sahabat yang utama ini. Dan mereka tentu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak patut. Dan ini pemberitahuan lah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang mereka lakukan itu dikhawatirkan bisa mengurangi pahala mereka tanpa mereka sadari. Di akhir teguran Allah ini, Allah memberitahu kepada mereka bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau mereka menyadari hal itu sebagai kesalahan, kemudian mereka meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan tidak mengulangi hal itu, bertaubat, maka selain ampunan, Allah juga memberikan pahala yang besar untuk mereka. Jadi teman-teman pecinta sejarah, ketika kita sudah melakukan kesalahan, baik sekecil apapun ya, ini kan bukan kesalahan masalah akidah, masalah penentangan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah masalah adab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyepelekan masalah adab. Adab sekecil apapun ini menjadi perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ditegur para sahabat ini. Sebetulnya kan kalau memang hal ini kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menegur mereka misalnya dengan teguran lewat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW yang menegur mereka langsung gitu. Tetapi ini Allah langsung mengeluarkan satu beberapa ayat ya, bahkan sampai beberapa ayatnya juga panjang, memberitahukan kepada mereka
bahwa masalah adab itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting yang harus mereka pelihara, terutama ini adab kepada Rasulullah SAW. Urusan tentang Bani Tamim itu mereka lakukan karena mereka tidak tahu, mereka itu kurang ilmu. Sementara para sahabat dekat Rasulullah SAW tidak mungkin mereka tidak tahu ilmu. Ilmu para sahabat ini sudah sangat tinggi, hanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga memberitahu mereka bahwa ada sisi permakluman. Maksudnya mereka manusia biasa yang bisa salah juga, yang bisa tergelincir juga, sekalipun mereka berilmu gitu, sekalipun mereka tahu, tapi ada masanya mereka tergelincir, sehingga taubat bagi mereka adalah lebih baik. Dan ini berarti kedudukan orang yang berilmu di sisi Allah itu sangat tinggi ya. Tadi kan kejadiannya itu sebetulnya kan lebih dulu kejadian yang Bani Tamim ya. Makanya tadi disebutkan di sirah ini yang Bani Tamim dulu kejadiannya. Tetapi surat atau ayatnya itu, ayat tegurannya itu disimpan di paling depan, bahkan lebih panjang daripada teguran untuk Bani Tamim gitu. Bahkan kayak permakluman aja kalau buat Bani Tamim. Jadi Bani Tamim itu cuma disebut ya mereka orang-orang yang tidak tahu. Sementara kepada para sahabat yang terdekat Rasulullah SAW ini, ketika melakukan hal yang kurang sopan, menyalahi adab kepada Rasulullah SAW, itu ditegur dengan cukup panjang, tetapi juga sekaligus juga diminta kepada mereka untuk bertobat. Bagimu ampunan yang besar, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kalau yang tadi kan bagi mereka gitu ya, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kesannya kayak memaklumi dan ya udah gitu, Allah itu pengampun dan Maha Penyayang gitu. Tetapi ini pengampun lagi mereka akan diberikan pahala besar. Berarti posisi untuk orang-orang yang berilmu, kalau mereka bertobat itu pahalanya bisa lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Teman pecinta sejarah, dari sini kita mengetahui posisi ilmu ternyata menentukan pahala. Posisi ilmu ternyata menentukan posisi kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman pecinta sejarah, pelajaran yang sangat berharga dari kisah kali ini. Kita sebagai manusia biasa, jangankan kita, para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah manusia biasa. Mereka tergelincir, tidak lain karena mereka manusia jelas, dan tidak lain karena mereka akan mengajarkan kepada kita adab yang luar biasa yang harus dijunjung, khususnya di hadapan Rasulullah SAW. Dan kesalahan yang mereka lakukan tentu tidak boleh mengurangi penghormatan kita terhadap kemuliaan mereka. Jangan sampai kekurangan mereka, jangan sampai kesalahan mereka membuat kita menjadi merasa bebas menghakimi akhlak mereka, menghakimi kesolehan mereka, dan menghujat mereka. Nauzubillah min dzalik. Bagaimanapun mereka adalah para sahabat Rasulullah yang derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Bahkan ada yang menggambarkan bahwa kemuliaan mereka itu, atau mengandaikanlah ya, jika Rasulullah SAW adalah bulan purnama, maka para sahabat adalah bintang. Kita siapa? Maka tidak berhak bagi kita untuk menghakimi sikap para sahabat radhiyallahu anhum. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak sampai sejauh ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bertemu lagi insya Allah di video berikutnya. Masih di kejadian-kejadian di akhir tahun 630 Masehi, sesudah pertempuran Taif dan sebelum pertempuran Tabuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.